remisi kepada terpidana kejahatan terorisme dan korupsi. Pernyataan Presiden ini diungkapkan oleh juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha. Menurut Julian, keputusan Presiden tersebut berdasarkan pada semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu Presiden meminta untuk dipertegas bahwa tidak boleh ada ruang terhadap penafsiran bahwa itu dapat diberikan revisi. Jadi kata-kata itu yang nanti akan diatur oleh para ahli hukum untuk membahasakannya dalam bahasa hukum. Yang jelas ini diharapkan akan bisa memberikan suatu efek penjeraan yang positif tentunya bagi kita agar praktek korupsi tidak lagi berjalan. Sejumlah pihak menganggap Presiden SBY harus segera mewujudkan pencabutan remisi bagi para koruptor dengan cara mencabut Kepres dan PP yang sebelumnya berlaku. Jika tidak, hal tersebut dianggap tidak lebih dari politik pencitraan. Ketika kami dengar informasi bahwa Presiden akan moratorium, ya bahasanya ini lagi laris, moratorium remisi untuk koruptor, saya kira itu satu hal yang kita tagih dan harus dikonkretkan oleh Presiden. Saya melihat ini kembali citra ya, hanya dalam upaya mencitrakan diri SBY gitu ya. Kalau dia ingin memperlihatkan bahwa dia memahami rasa keadilan masyarakat. Menurut saya ini untuk kesekian kalinya SBY gagal merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Staf khusus Presiden bidang komunikasi politik Daniel Sparingga membantah jika pemerintah memelihara budaya korupsi. Untuk membuktikannya, menurut Daniel, Presiden telah berjanji akan mencopot menteri di kabinet setelah status menteri yang bersangkutan berubah menjadi tersangka. Nilai keluarga dan yang saya tahu Presiden tidak membuat komentar, tetapi saya kira hal semacam ini yang menjadi perhatian kita bersama. Semua orang ingin agar keluarga itu menjadi salah satu institusi penting di dalam membangun bangsa. Pak Daniel, kabar kata Pak Agung semalam ya, mungkin saya tidak bisa ceritanya, tapi saya tidak tahu. Terima kasih bertanya. Pak, ada satu lagi Pak tentang yang gugatan sumbang janda yang di Belanda dimenangkan oleh pengadilan Den Haag. Mungkin ada komentar dan pemerintah Belanda kan menolak untuk masih dipikir dengan keputusan itu. Kalau dari pemerintah sendiri tidak ada tanggapan secara khusus. Belum sekurang-kurangnya, tetapi mengikuti cara pandang Presiden SBY selama 2 tahun terakhir ini, saya kira ia adalah orang yang percaya bahwa seluruh kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di masa lalu itu sekurang-kurangnya dapat diungkap kembali agar orang mendapatkan kebenaran. KPK melayangkan surat pencegahan ke luar negeri untuk 4 orang yang disebut dekat dengan Menaker Trans Muhaimin Iskandar. Mereka adalah Ali Mudori, Fauzi, Sidu Malik, dan Dani Nawawi. Berikut pernyataan Johan Budi terkait kasus pencekalan ke luar negeri ke-4 orang tersebut. Permohonan itu? Iya lah ya. Sekarang berpindah topiknya soal pencegahan. Memang sudah dikirim pencegahan atas nama Pak Sindu, kemudian Pak Fauzi, kemudian Pak Dani, kemudian juga ada Pak Ali kepada imigrasi untuk proses pencegahan selama jadi per tanggalnya 15 September. Berapa hari? 15 September. Sampai berapa hari? Jadi itu tadi 1, 2, 3, 4. Kita berapa hari? Biasanya itu 6 bulan atau setahun ya. Tapi Anda bisa konfirmasi lah ke imigrasi, saya belum tahu. Tapi per 15 September. Setelah jeda komersial berikut ini, kami akan kembali dengan